Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor konstruksi dari grup karya. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Wika, keempat Waskita, kelima Adi, keenam PTPP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WSBP yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 195. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP juga ya masih di area support ya. Masih terus mencoba supportnya. Yang penting nggak breakdown, saya rasa masih aman untuk WSBP. Apakah minggu depan berpotensi untuk memberi gain? Ya minimal bisa 5% kalau misalnya WSBP minggu depan uji 205 atau mengarah ke 205 karena candle hari Selasa membuat candle doji dan volume meningkat saat koreksi di hari Rabu volume kecil. Mungkin memang agak sepi karena mau libur lebaran, jadi kemungkinan ya hari Senin minggu depan ada potensi rebound. Kalaupun Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, ya buat trading plan-nya misalnya cut loss saja kalau turun dari 195 atau di 187 186 untuk harga cut loss, atau disesuaikan aja ya yang mana bagusnya menurut Bapak Ibu. Dan harusnya memang WSBP mempertahankan 194 supportnya ini. Kalau itu di breakdown, potensi WSBP melanjutkan penurunan sampai 168 menguji neckline cup and handle-nya ini. Kalau dilihat dari indikator MACD masih membantu golden cross, bar chart di atas 0 juga masih terbantu. Ya harusnya ada peluang habis lebaran ini minggu depan rebound untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham kedua, WG. Di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 200. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG juga masih bergerak di area sempit ya. 200 supportnya dan resistennya 210 ya, lumayan 5% kalaupun Bapak Ibu tertarik untuk coba masuk, karena WG ini potensi besar minggu depan selama tetap bertahan di 199 gak breakdown dari support ya ada akan menguji resistennya di 210 dan menguji EMA 200-nya di 212. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau WG ini turun dari 199 ya, bisa cut loss di 186 atau di 188, disesuaikan aja. Dan juga perlu kesabaran untuk WG. Kalau sudah dengan kondisi pergerakan chart yang seperti ini biasanya lebih lama ya, mungkin 1-2 minggu lagi WG masih bergerak di area base-nya ini ya, supportnya 199, resistennya 210 sampai 212. Yang penting sabar. Kalau saya lihat selama nggak breakdown dari 199 ya WG masih bisa mengarah ke resistennya, bahkan bisa ke 220 kalau mampu confirm breakout dari EMA 200-nya di 212. Indikator MACD masih sinyalnya bagus, masih membantu golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya memang volume belum kelihatan ya, belum ada kekuatan juga untuk mengangkat WG. Jadi seperti itu aja untuk WG. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Wika yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 1.445. Kalau dilihat dari transaksi asing, Wika 3 hari minggu ini terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika masih cukup aman karena Wika masih bisa bertahan di atas supportnya. Supportnya ada di 1440 dan Wika tutupnya di 1445. Dan Wika membuat candle
doji. Jadi ada peluang bagus Wika minggu depan kalau hari Senin minimal bisa tutup di atas 1465. Bagusnya lagi bisa tutup di atas 1480. Potensi arah selanjutnya akan menguji resistennya di 1520. Kebetulan di situ ada EMA 200. Jadi Wika akan menguji resisten terdekatnya di 1520. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Karena Wika di dekat support ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya agak dalam ya. Kalau cut loss mepet boleh nggak? Ya boleh aja, cuman resikonya ke trigger. Tapi nggak masalah ya, kan ruginya tipis saja 2,47%, nanti buyback lagi di bawah kalau memang Wika mengarah ke bawah dulu. Atau Bapak Ibu yang mau sekalian di bawah, cut loss-nya sekitar 6%, di bawah 1365 supportnya, dan target profit hampir-hampir sama ya, 5% ini di 1525 resistennya. Untuk target profit terdekat TP2-nya ya di atas 1600. Jadi di sini untuk TP2-nya sekitar 11% ya, ini masuk risk reward-nya kalau seperti ini. Cuman harus sabar karena ada prosesnya untuk ke 1600. Bisa aja Wika saat menyentuh 1500 dia gagal breakout dan turun lagi ke bawah lagi, uji supportnya lagi 1440. Bisa seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau cari profit kecil cuman 3-5% ya bisa aja coba tektokan aja di Wika. Kalau Wika sudah mendekati 1500 bisa pasang trailing stop atau TP 50% atau TP semuanya juga nggak masalah, kan yang penting profit itu yang dicari. Jadi seperti itu untuk Wika. Semoga hari Senin candle hijau dan minimal tutup di harga 1465 ya. Kalau Wika naik 1,45% sampai 2% cukup bagus sebagai untuk konfirmasi aja arah selanjutnya ya ke atas seperti itu. Kalau dilihat dari indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga jarak dengan garis merah cukup lebar ya, harusnya memang Wika ini bisa rebound minggu depan semoga. Dan ini disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali karena nggak semua analisa juga bisa benar. Seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Waskita yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 2,26% ke harga 1080. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Waskita diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita masih aman karena Waskita pelan-pelan juga arahnya masih ke atas, dan Waskita juga membuat lower high baru ya. Ini low pertamanya di 13 April ada di 940, low keduanya ada di 4 Mei di 1035, dan ini terus naik. Jadi ya masih bagus karena trennya juga masih bisa dikatakan sedikit uptrend, dan harusnya ada potensi untuk minggu depan juga Waskita rebound. Yang penting Waskita nggak breakdown dari EMA 200-nya di 1060 masih aman. Kalaupun mau spekulasi buy disesuaikan aja, karena kalau seperti ini cut loss-nya cukup dalam ya, 7%. Cut loss-nya di bawah 1000 ya disesuaikan aja cut loss-nya, dan target profitnya 1230 resistennya ya. Jadi ya di area sinilah di 1240. Jadi risk reward-nya masuk kalau seperti ini ya, 1:1 ya. Kalau tertarik yang penting sabar atau nyicil dulu ya. Kalau Bapak Ibu takut ternyata Wika bisa ke bawah, cicil dulu di harga penutupan hari Rabu. Nanti kalau Waskita turun ke 1030 sampai 1020 bisa tambah di bawah. Kalau skenario nya harus breakdown dan tutup di bawah 1000, cut loss saja. Tapi kalaupun Bapak Ibu yang nggak mau cut loss, harus siap kalau misalnya di bawah Waskita terdekat ke 940, karena di situ ada ekor low-nya di 13 April dan resiko selanjutnya dibawa sampai 800. Downside-nya kalau ke 800 sekitar 24%, sangat dalam ya, dan butuh waktu. Kalau sudah 24% itu kemungkinan kecil kalau
dalam 1 bulan bisa tertutupi atau kembali ke atas, ya bisa 2-3 bulan kalau di market saham ya. Seperti itu aja ya, disesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing. Kalau siap menunggu dan nggak terganggu psikologi melihat floating loss yang besar di portofolio, ya nggak masalah juga ya. Mungkin ya waskita bulan Juni, Juli, Agustus juga akan kembali rally karena program SWF yang rencananya akan berjalan di bulan tersebut kalau dari info ya, tapi belum tahu juga nih fix enggaknya ya. Jadi seperti itu untuk waskita. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ADI yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 5% ke harga 1125. Kalau dilihat transaksi asing net sell, nilainya juga cukup signifikan ya. Dan 3 hari perdagangan minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah terlihat CC dan YP akumulasi ya. Tapi kalau secara keseluruhan memang ADI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI ya bisa dikatakan gagal menguji 1200 dan gagal melewati, akhirnya breakdown dan masuk lagi ke dalam base area konsolidasinya. Resisten base-nya ada di 1145 dan harga sekarang ADI ada di 1125. Jadi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini ya, potensi ADI bisa melanjutkan penurunan sampai 1050. Jadi mending wait and see aja dulu, harga tanggung untuk ADI. Mending kalau ADI ini buy on weakness, buy on support di area 1050 sampai 1080. Bisa beli di area situ dan target profitnya masih sama di 1200. Jadi seperti itu. Untuk ADI juga walaupun indikator MACD masih membentuk golden cross, tapi garis birunya sudah mendekati garis merah dan mulai melandai dan gagal mengarah ke atas nol lagi. Bar chart di atas nol makin tipis, volume meningkat. Jadi ya kemungkinan ADI akan turun dulu, menguji atau mengarah ke supportnya. Memang ada support terdekat di 1100, tapi idealnya supportnya itu 1050 ini yang cukup kuat, yang beberapa kali juga di reject ADI dari bulan lalu. Seperti itu untuk ADI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,93% ke harga 1265. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga dari minggu lalu sudah beberapa kali gagal uji resistennya EMA 200 di 1300 ya. Ini berapa kali di reject. Jadi untuk hari Senin itu penentuan, harusnya kalau PTPP mau lanjut naik ke atas, minimal hari Senin bisa tutup di atas EMA 200-nya. Dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 1350. Tapi ke situ cukup tinggi ya. Dan agak berat kalau PTPP ke situ. Ya mungkin aja bisa ya, tapi kecil kemungkinan kalau sampai ke atas ya, karena harus naik 7%. Dan skenarionya misalnya PTPP ternyata melanjutkan penurunan, ya PTPP akan mengarah ke supportnya 1200. Dan harusnya juga PTPP bisa mempertahankan supportnya. Kalau itu sampai dijebol ya PTPP skenarionya melanjutkan penurunan bisa sampai 1100. Jadi seperti itu untuk PTPP. Indikator MACD juga masih bagus, masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas. Bar chart di atas nol juga terbentuk, masih tinggi. Dan juga harga PTPP di hari Rabu kemarin masih di atas resisten base-nya dan membentuk candle doji. Ya semoga hari Senin harus ada candle hijau. Ya seperti saya bilang tadi, bagusnya bisa tutup di atas 1300. Seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Witon yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,33% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon ini yang paling menurut saya kurang bagus ya teknikalnya dari grup-grup karya lainnya, karena ini udah hampir 1 bulan dari 13 April Witon bergerak di range sempitnya ini aja ya. Yang sabar sih nggak masalah kalau mau beli saham Witon, tapi yang nggak sabaran ini nggak bergerak kan banyak kehilangan kesempatan lah. Kalau yang trader-trader biasanya cari cepat putaran duitnya ya agak susah kalau mau di Witon. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabaran ya coba aja kalau mau beli Witon. Ya Witon juga tinggal tunggu momentum. Kalau grup karya lainnya juga rebound ya harusnya Witon akan mengikuti. Dan cut loss saja kalau Witon ini turun dari 296 bisa cut loss di 288 atau di 286 ya, disesuaikan aja target profit atau target price-nya 316 sampai 320 terdekat. Bagusnya lagi kalau bisa sampai 336, dan Witon ini lebih menarik kalau sudah di atas resistennya 336. Kalau Kompim tutup di atas ini sangat menarik untuk Witon ya, bisa bergerak lebih volatile ya, lebih cepat lah pergerakannya, nggak akan bergerak seperti ini lagi. Ya harus sabar kalau masih bergerak seperti ini di area bawah ini. Jadi seperti itu. Untuk Witon, indikator MACD sudah membentuk golden cross bahkan dari 19 April. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya sahamnya nggak gerak. Ya bergerak tapi tipis. Seperti itu untuk Witon. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung ngatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan dibuatkan trading plan-nya dan dipilihkan saham-sahamnya, dan juga akan diulas kembali setiap malam di grup. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan, dan selamat Hari Raya Idul Fitri.